warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 ingin membuat video podcast dari mata kuliah tafsir ayat-ayat hukum ekonomi yang berjudul Penafsiran Ayat tentang Gadai. Perkenalkan, nama saya Muhammad Muhammad Putra sebagai kameramen. Oke, baiklah teman-teman, mari kita saksikan video podcast berikut ini. Halo teman-teman, selamat datang di podcast Tafsir Hukum Ekonomi 2. Nah, kali saya Milan Putri bisa kembali menemani kalian. Pada episode kali ini kita akan membahas tema yang sangat menarik, yaitu tentang gadai dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 293. Untuk membahas tema ini sudah hadir bersama kita saudara Reza dan saudara Lutfi sebagai narasumber. Sebelum masuk ke pembahasan, bisa dijelaskan terlebih dahulu isi Quran surat Al-Baqarah ayat 193. Baiklah, saya akan menjelaskan sedikit tentang surat Al-Baqarah. Dalam surat itu, Allah menjelaskan tentang rasa tentang atau amalan yang dilakukan secara tidak tunai, tidak dalam perjalanan dan tidak ada batas tradisi, maka diperbolehkan yang barat dengan atau tidak. Ayat ini juga menekankan pentingnya amanah, kepercayaan dan larangan memberikan kesaksian. Menurut Buya Hamka, ayat ini lebih menekankan pentingnya tanggung jawab dalam utang-utang. Gadai dipahami sebagai bentuk pengikat janji agar orang yang memberikan pinjaman merasa tenang dan tidak khawatir haknya hilang. Hamka juga menyoroti akhlak dalam bermuamalah. Penerima gadai tidak boleh memanfaatkan barang jaminan secara semena-mena. Sedangkan orang yang berutang harus berusaha menempati janji dan segera melunasi utangnya. Jadi, beliau lebih menekankan etika dan moral dalam hubungan ekonomi antar manusia. Lalu, sebenarnya apa makna gadai dalam Islam? Gadai atau rah dalam Islam adalah janji dan suatu barang sebagai jaminan utang. Barang tersebut menjadi pegangan bagi pemberi pinjaman sampai utang dilunasi. Tujuannya bukan untuk membebaskan orang berutang, tapi sebagai bentuk keamanan agar hak kedua pihak tetap terjaga. Baik, bagaimana penafsiran ayat ini menurut tafsir Al-Islam Maria Muhammad Khalid Al-Shihab? Menurut Khalid Shihab menyebutkan dalam penjelasan pada ayat ini berarti gadai hanya boleh dilakukan ketika berbeda kondisi perjalanan, hanya menggambarkan situasi sulit menentukan penulis transaksi pada masa itu. Beliau juga menekankan bahwa Islam sangat menghargai amanah jika kedua pihak saling percaya transaksi tetap bisa dilakukan tanpa jaminan. Tetapi orang yang dapat dipercaya wajib menunaikan transaksinya dengan penuh rasa tanggung jawab. Menurut Khalid Shihab, inti ayat ini bukan hanya tentang gadai, tetapi tentang pentingnya menjaga kepercayaan dalam transaksi. Penyebutan keadaan sedang dalam perjalanan menunjukkan kondisi ketika sulit menemukan penulis untuk mencatat utang piutang, sehingga gadai dijadikan solusi agar transaksi tetap aman. Beliau juga menjelaskan bahwa Islam sebenarnya lebih mengutamakan amanah dan kejujuran. Jadi, jika dua orang sudah saling percaya, transaksi tetap boleh dilakukan tanpa jaminan. Namun, orang yang diberikan kepercayaan wajib menjaga amanah terhadap dan tidak boleh mengkhianatinya. Lalu, bagaimana menurut Buya Hamka dalam tafsir Al-Azhar? Menurut Buya Hamka, beliau menjelaskan bahwa gadai adalah temuan janji dalam undang-undang. Barang jaminan diberikan agar atas kepastian dan rasa aman bagi si yang membutuhkan. Beliau juga mengingatkan agar yang penerima gadai tidak menggunakan barang tersebut. Sementara pihak yang berutang harus memenuhi
dan juga menghasilkan yang sesuai kesepakatan. Menarik sekali. Menurut Lucy, apakah hikmah yang bisa kita ambil dari ayat ini? Ada beberapa petik yang benar, yaitu yang pertama, Islam mengatur masalah keamanan dan muamalah secara jelas. Yang kedua, pentingnya kejujuran dan amanah dalam transaksi. Yang ketiga, gadai menjadi bentuk perlindungan hak kedua pihak. Yang keempat, Islam melarang menyembunyikan kesaksiannya karena dapat merugikan orang lain. Yang kelima, semua transaksi harus dilindasi ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apakah konsep gadai ini masih relevan di zaman sekarang? Sangat relevan. Saat ini praktik gadai dapat diberikan yaitu gadai yang dari maupun transaksi jaminan lainnya. Namun yang paling penting adalah tetap menjaga prinsip dasar, yaitu menjaga prinsip sangat relevan. Sangat relevan. Saat ini praktik gadai dapat diberikan di pegadaian syariah maupun transaksi dan yang lainnya. Namun yang paling penting adalah tetap menjaga prinsip syariah, yaitu keadilan, tolong menolong dan tidak mengambil keuntungan secara egois. Kenapa Islam mengatur masalah utang piutang secara detail? Karena utang piutang berkaitan dengan hak sesama manusia. Jika tidak diatur dengan baik, bisa menimbulkan perselisihan, kecurangan, bahkan permusuhan.